ketika kamu berdoa, Allah pasti mengabulkan doamu. Kan gitu ya, Mas? Pada saat kamu berdoa, Allah pasti mengabulkan doamu. Nah, teman-teman banyak yang nggak tahu, Mas. Dia pikir doa itu suara. Ya Allah, aku mau uang. Ya Allah, aku mau jodoh. Padahal doa itu getaran. Jadi pada saat dia berdoa 5 menit, dia bergetar dalam ketakutan. Kayaknya nggak mungkin deh aku dapat jodoh. Kayaknya susah dia dapat jodoh. Ntar kalau aku dapat jodoh, ibuku gimana? Kalau misalnya aku dapat jodoh, mau nggak ya dia terima gue apa adanya? Itu kan ada rasa nggak layak kan? Bener nggak? Ya rasa itu yang diwujudkan. Ketangkep nggak, Mas? Bukankah Allah memang mengabulkan semua apa yang kamu doakan? Karena definisi doa dalam gambaran Allah itu adalah getaranmu. Jadi kalau teman-teman saat ini belum ngerasa aku mah nggak beruntung-beruntung teh, aku kurang, aku gini, nggak apa-apa. Jadi teman-teman nih untungnya kalau join yang online pada saat hybrid seperti ini, biasanya kalau online kan hanya 3 jam Teteh ngajar tuh. Betul. Kurang lebihnya sekitar 3 jam kalau Ya. kolektif. Tapi kalau hybrid kayak gini, teman-teman yang online tuh diuntungkan karena dari 3 jam jadi 5 jam gitu. Masya ya. Allah. Nah, silakan setelah ikut kelas batch 27 baik offline maupun online, besok paginya teman-teman akan di-share day 1 apa yang harus dilakukan sampai day 30, dan itu sudah di-upgrade dengan seri premiumnya. Jadi teman-teman tinggal kerjakan saja sesuai dengan arahan yang biasanya dikirim sama Mbak Vina. Catat tanggalnya ya guys ya, tanggal 23 Mei, Hotel Grand Orchard ya. Nah, di samping itu seperti yang disampaikan sama Teteh, kalau misalnya ingin belajar secara lebih mendalam, teman-teman bisa menuangkan seluruh ceritanya, apa bukan masalahnya selama ini. Nanti teman-teman bisa privat langsung, bisa hubungi Mbak Laila. Privat ini bisa secara online maupun offline. Kalau offline tuh biasanya kayak di hotel bintang 5 gitu. Bintang 5 Bandung. Teteh di Bandung ya, karena lokasinya di Bandung. Nanti langsung dikabarin sama Mbak Laila untuk schedule-nya. Nah Teh, aku ada satu pertanyaan nih tentang Teteh, kan makin kesini kan udah makin banyak sekali yang ditemani untuk belajar bareng-bareng kan. Dan Teteh selalu mendisklaimer bahwa Teteh itu bukan seorang guru gitu kan. Tapi bagaimanapun juga banyak teman-teman yang menganggap sebagai guru, sebagai coach gitu ya. Pertanyaanku simpel aja, sebagai sosok yang banyak didengarkan orang, gimana caranya Teh Febi menjaga agar tidak terjebak menjadi guru quote and quote gitu, yang justru nanti bisa menghalangi pertumbuhan jiwanya Teteh sendiri, ataupun kemudian membuat teman-teman itu jadi taklid dengan Teh Febi gitu. Nah, gimana Teteh menjaga hal ini? Iya, Mas Hendra. Selain aku menyampaikan inti dari materi Bandan Revolution bahwa kita adalah percikan rohnya, aku belajar pelan-pelan untuk selalu merenungkan, Mas. Jadi kalau pagi-pagi tuh sebelum ada kelas, Laila kasih alumni untuk kelas private biasanya kan mulai jam 9. Itu di jam 8 aku sholat duha, sebelum kelas dimulai itu aku udah mulai duduk 5 menit diem. Jadi daily rutin itu nggak hanya diceritakan tapi aku jalanin sendiri, Mas. Daily rutin itu aku praktekin. Jadi di pagi hari itu aku duduk diem, aku cuma bilang, ya Allah ya Rabbi yang maha baik, aku hanya percikan ruhmu ya Allah. Aku menyadari itu gitu. Aku percikan ruhmu, aku percikan cahayamu, yang ada hanya engkau. Jadi sebetulnya segala kebaikan yang tersampaikan lewat tubuhku itu kan sebetulnya aliran kelimpahannya Allah lewat tubuh ini gitu, dan aku sangat-sangat sadar itu. Jadi kadang kalau alumni bilang, Teh Febi guru, enggak, aku teteh kamu aja ya, temen kamu aja ya. Atau bahkan kalau misalnya ada alumni yang umurnya 65 tahun, aku bilang, ibu anggap aku anak ibu ya, gitu Mas. Jadi aku sama sekali nggak ngerasa aku istimewa dibandingkan mereka. Orang keistimewaannya ditaruh sama kok.
kesadarannya sama kok. Anggap aja aku sahabat, temennya temen-temen aku dan Mas Hendra, aku berdua Mas Hendra sama-sama menemani perjalanan teman-teman melewati semua fase dalam kesadaran teman-teman yang bisa lebih meluas dan melebar lagi gitu. Jadi di sini aku memposisikan bahwa aku adalah teman sahabat dalam perjalanan kesadaranmu, nggak lebih dari itu, dan memang nggak lebih dari itu gitu. Karena kita sama-sama percikannya, kita sama-sama percikan ruhnya, kita sama-sama percikan cahayanya, bahwa sebagai percikannya, tugas kita atau bagian dari yang harus kita lalui di dalam kehidupan ini adalah menyebarkan cerita cinta ini, menyebarkan karena kita adalah percikan cahayanya yang isinya adalah cinta. Tugas kita adalah menceritakan ke teman-teman itu juga percikan cahayanya yang maha ini loh, sang maha, Allah atau apapun nama itu disebut gitu. Jadi aku nggak ngerasa sama sekali istimewa lebih dari yang lain, sama sekali nggak berasa itu. Jadi ketika ketemu teman-teman, terus pada saat privat, online, offline, ataupun pada saat Abundant Revolution reuni yang begitu banyak orangnya, aku merasakan bahwa aku adalah sahabat mereka, teman mereka, saudara mereka yang aku peduli gitu. Aku peduli dan aku bisa merasakan perasaan semua teman-teman, dan sebetulnya yang dibutuhkan dari teman-teman itu cuma sebuah ruang, Mas. Cuma sebuah ruang untuk bisa diakui rasa mereka ada, keberadaan mereka ada, dan mereka mempunyai ruang untuk bisa menyampaikan kisah mereka, dan mereka dirasakan keberadaan mereka, dan mereka merasa ada teman yang mau peduli mereka gitu. Sebetulnya itu aja yang aku lihat dari teman-teman, dan sama sekali aku nggak ada sebersit pun gitu ya rasa lebih dibandingkan teman-teman yang lain. Karena di dalam mindset aku yang sekarang, seperti yang selalu aku bilang sama Mas Hendra tahu nggak, hoax terbesar sepanjang sejarah peradaban manusia. Satu, hoax terbesarnya adalah kita merasa bahwa kita dan yang menciptakan kita terpisah. Kita dan Allah kita dengan Tuhan kita terpisah jauh. Itu hoax terbesar gitu. Karena sebetulnya Allah itu melingkupi segala sesuatu. Kita ada di dalam Dia. Dan Dia ada di mana-mana. Dia ada di setiap makhluk hidup. Dia melingkupi segala sesuatu gitu. Itu satu. Yang kedua, hoax terbesar sepanjang sejarah itu adalah rasa dimana seseorang merasa aku dan kamu terpisah. Aku dan Mas Hendra terpisah, aku dan teman-teman terpisah gitu. Aku merasa bahwa aku dan teman-teman itu adalah satu. Kita ada di dalam ruang semesta tanpa batas yang satu. Kita itu satu sebetulnya. Jadi ketika kita satu kan nggak ada cerita lebih di antara kita, Mas. Satu gitu loh. Itu loh, jadi yang ada cuma cinta. Yang ada cuma cinta, yang ada cuma aliran cinta. Mau itu baik, mau itu buruk, mau itu apapun, aku hanya melihat ini proses perjalanan kesadaran, pertumbuhan kesadaran yang lebih luas lagi. Bahwa awalnya kan gini, Mas, kesadaran kita awalnya sempit. Aku ya aku ini, hidupku, uangku, duitku, mobilku ini, kuku, sempit segini. Nah, kesadarannya kita luasin, lebarin selebar kasih sayang dan cintanya Allah terhadap kehidupan ini. Melebar, meluas gitu. Kesadarnya diluasin sehingga ada pertumbuhan dalam kesadaranmu bahwa cerita hidupmu ini adalah cerita di mana kamu rubah mindsetmu. Kalau dulu nih Mas, Feby dulu Feby dulu bekerja nih, contoh Feby dulu bekerja di Chitose. Yang aku pikirin aku dapat duit gaji berapa nih dari Chitose gitu. Aku dapat gaji berapa nih, yang aku pikirkan uang untuk ini yang aku pikirkan aku bisa dapat berapa. Tapi di kesadaran yang sudah meluas sekarang ini,
Ketika aku mengerjakan sesuatu, aku cuma berpikir aku punya keahlian apa, aku punya talenta apa, keahlian, talenta yang Allah titipin ke aku, atau Mas Hendra punya talenta di dunia broadcast seperti ini gitu ya, bahwa talenta yang Allah titipkan ke aku harus aku alirkan kembali dalam tujuan Allah menciptakan aku. Allah menciptakan aku, intinya adalah cinta. Allah mau mengalirkan cinta lewat tubuhku. Artinya tujuan semua gerak, langkah, ucapan, sikap, tindak, apapun bahasa tubuh yang aku keluarkan, itu semata-mata ingin mengalirkan cintanya Allah aja kepada teman-teman lewat tubuh aku. Gitu, Mas. Oke. Ya. Nah, tapi di titik pencapaian sekarang gitu ya, TVB, aku, teman-teman yang lain yang sudah berevolusi secara secara finansial atau apa gitu, itu kan mesti tidak lepas dari yang namanya keberuntungan. Karena keberuntungan yang dikasih sama Tuhan gitu. Ya. Nah, bagaimana ya caranya bagi teman-teman yang dia merasa bahwa aku ini kok hidupku kok kesialan terus ya, usaha ini gagal, terus diajak temen ketipu dan lain-lain gitu. Nah, bagaimana membalik kondisi dari yang tadinya itu sial, terus tiba-tiba tuh jadi kayak beruntung terus gitu, pas terus gitu, saat mau kayak gini ada yang ngebantu gitu. Nah, keberuntungan itu bisa di-create apa enggak gitu? Bejo itu bisa diciptakan apa enggak? Langkahnya bagaimana gitu? Pelan-pelan supaya hidup yang tadinya penuh kesialan menuju hidup penuh keberuntungan. Gimana? Gini Mas Hendra, selama ini kita memahami bahwa Allah berkomunikasi sama kita begitu banyak bahasa ya. Lewat bahasa apapun kita bisa berdoa, bahasa Indonesia, bahasa ini, bahasa ini, bahasa ini. Tapi tahukah Mas Hendra dan teman-teman bahwa bahasanya Allah, bahasanya Tuhan, bahasanya semesta itu adalah getaran. Getaran, Mas. Bahasanya Allah, bahasanya Tuhan itu adalah getaran, itu adalah frekuensi tubuhmu, vibe-mu. Jadi bahasanya Allah, bahasanya Tuhan itu adalah energi yang bergetar, berfrekuensi, memancar di dalam tubuhmu. Jadi apa yang kamu pancarkan dalam getaran, itulah bahasa yang Allah terima lewat tubuhmu, yang itu akan dikirimkan balik ke kamu. Nah, sebetulnya naturalnya manusia itu sedari awal udah bejo, Mas. Mas Hendra, aku dan semua teman-teman terlahir nih, kalau aku mau frontal ngomong, terlahir bejo, terlahir kaya, terlahir berlimpah, itu udah fasilitas default. Pada saat siapapun lahir tuh udah kaya, udah bejo sebetulnya. Masalahnya adalah kita semua banyak yang nggak tahu bahwa Allah dan semesta berkomunikasi sama kita, mewujudkan realita kita itu dari segala hal yang kamu pancarkan dalam getaran, karena Allah dan semesta hanya tahu bahasa itu, Mas. Hanya tahu bahasa getaran. Contoh, pagi-pagi Mas Hendra sama aku doa nih, ya Allah berikan aku rezeki. Nah itu kan suara mulut ya, berikan aku rezeki yang banyak, yang berlimpah, ya Allah beri aku rezeki yang banyak berlimpah. Allah mah nggak ngebaca suara kamu, dia baca getaran. 5 menit Mas Hendra bilang, ya Allah berikan aku pekerjaan, uang berlimpah, project, goal, dan lain-lain. 5 menit tuh ya ngomong. Tapi getaran berikutnya, aku misalnya sama Mas Hendra yang tarik napas, ih kesel banget sih ini temen belum bayar utang. Aduh gimana ya ini uang kok nggak cukup-cukup. Sorean dikit, getarannya beda lagi. Aduh sebel banget, temen udah sukses, aku belum. Sepanjang 23 jam berikutnya getarannya getaran kekurangan, Mas. Itulah yang menjadi realitamu. Jadi getaranmu, pancaran frekuensi tubuhmu, itulah sebenar-benarnya doa yang pasti dikabulin. Makanya kan suka ada narasi dari kitab suci bilang gini,
ketika kamu berdoa, Allah pasti mengabulkan doamu. Kan gitu ya, Mas? Pada saat kamu berdoa, Allah pasti mengabulkan doamu. Nah, teman-teman banyak yang nggak tahu, Mas. Dia pikir doa itu suara. Ya Allah, aku mau uang. Ya Allah, aku mau jodoh. Padahal doa itu getaran. Jadi pada saat dia berdoa 5 menit, dia bergetar dalam ketakutan. Kayaknya nggak mungkin deh aku dapat jodoh. Kayaknya susah dia dapat jodoh. Ntar kalau aku dapat jodoh, ibuku gimana? Kalau misalnya aku dapat jodoh, mau nggak ya dia terima gue apa adanya? Itu kan ada rasa nggak layak kan? Bener nggak? Ya rasa itu yang diwujudkan. Ketangkep nggak, Mas? Bukankah Allah memang mengabulkan semua apa yang kamu doakan? Karena definisi doa dalam gambaran Allah itu adalah getaranmu. Jadi kalau teman-teman saat ini belum ngerasa aku mah nggak beruntung-beruntung, aku kurang, aku gini, nggak apa-apa. Itu kan cerita lama kamu.